Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dengan Anda semua, saudara-saudara sekalian. Saya Sambas Ali Muhyiddin dalam kajian manajemen kearsipan. Setelah kita membahas beberapa video sebelumnya tentang manajemen kearsipan, hari ini kita akan membahas salah satu tema tentang urgensi penyelenggaraan kearsipan oleh organisasi. Kenapa kita perlu pelajari? Seperti kita ketahui bahwa arsip memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi organisasi. Khususnya bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan dan sebagai alat bukti pertanggungjawaban bagi organisasi. Seperti apakah penjelasannya urgensi penyelenggaraan kearsipan oleh organisasi? Mari kita simak paparan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi bersama saya Sambas Ali Muhyiddin. Senang rasanya bisa menyapa lagi Bapak dan Ibu semuanya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu dengan beragam aktivitasnya. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang urgensi penyelenggaraan kearsipan. Seperti apakah urgensi penyelenggaraan kearsipan bagi organisasi? Mari kita simak paparan berikut. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, mari kita awali bahasan kita dengan pertanyaan mendasar yang menarik untuk kita cermati, yaitu kenapa arsip penting kita kelola dengan baik. Bapak dan Ibu, pertanyaan ini muncul berangkat dari pengalaman empiris seseorang atau organisasi yang mengalami kendala atau masalah ketika mengelola arsip. Misalnya, arsip sulit ditemukan ketika dibutuhkan, atau arsip ditemukan dalam waktu yang cukup lama. Arsip lepas dari pengawasan karena tidak tahu siapa yang bertugas mengelola arsip. Kebingungan bagaimana menangani arsip yang volumenya terus bertambah, yang menyita banyak tempat atau ruangan. Bagaimana menata arsip yang efektif dan efisien, dan bagaimana memelihara agar arsip tidak rusak atau tidak diserang hama. Bapak dan Ibu, jika kita kaji, permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, yang berkaitan dengan sumber daya kearsipan, yaitu meliputi manusia, pendanaan, dan sarana prasarana. Terkait dengan sumber daya kearsipan ini, diantaranya masih relatif rendahnya komitmen dan kesadaran serta cara pandang anggota organisasi tentang arti penting dan fungsi arsip bagi organisasi. Kemudian, kualifikasi pendidikan atau kompetensi anggota organisasi yang menangani pekerjaan kearsipan tidak terpenuhi atau rendah. Selanjutnya, sarana dan prasarana baik secara kualitas dan kuantitas tidak terpenuhi, serta dukungan pendanaan yang kurang. Yang kedua, Bapak Ibu, organisasi belum memiliki pedoman pengelolaan kearsipan yang diberlakukan secara baku, mulai dari penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan,
serta penyusutan arsip. Sehingga anggota organisasi yang bertugas mengelola arsip tidak melaksanakan pekerjaan kearsipan secara terstandar. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, paparan di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa arsip harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penyelenggaraan kearsipan bagi organisasi adalah suatu keniscayaan, baik menyangkut kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan arsip. Penetapan kebijakan adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK yang disahkan oleh pimpinan organisasi sesuai kebutuhan dan budaya organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pembinaan kearsipan adalah upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan organisasi yang meliputi koordinasi penyelenggaraan kearsipan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan terhadap unit kerja, sosialisasi kearsipan, pendidikan dan pelatihan kearsipan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sementara pengelolaan arsip adalah proses pengendalian arsip dinamis dan arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis pada unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan di lingkungan organisasi. Selanjutnya adalah apa urgensi penyelenggaraan kearsipan di dalam organisasi. Tidak lain karena penyelenggaraan kearsipan pertama dapat menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Kedua, dapat menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Artinya bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa yang dapat disediakan atau disajikan dalam kondisi autentik dan terpercaya, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah maupun menjadi sumber informasi dalam pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang. Ketiga, penyelenggaraan kearsipan dapat menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan arsip yang andal adalah pengelolaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan sistem yang mampu menampung dan merespon kebutuhan perkembangan zaman. Keempat, Bapak dan Ibu, penyelenggaraan kearsipan dapat memberikan perlindungan dan dukungan hukum termasuk manajemen risiko kepada organisasi dan hak-hak para pegawai, klien, dan pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders saat ini maupun masa yang akan datang. Kelima, penyelenggaraan kearsipan dapat mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu, sehingga penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih dinamis dan terarah. Keenam, penyelenggaraan kearsipan dapat menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban. Maksudnya adalah bahwa arsip baik secara fisik maupun informasinya harus dijaga keselamatan dan keamanannya sehingga tidak mengalami kerusakan atau hilang. Arsip perlu dijaga kerahasiaannya dari
penggunaan oleh pihak yang tidak berhak, karena arsip merupakan bukti pertanggungjawaban organisasi. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, penyelenggaraan kearsipan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Maksudnya bahwa penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional serta sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemanfaatan arsip yang dibutuhkan melalui ketersediaan arsip yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, demikian tadi topik kita tentang urgensi penyelenggaraan kearsipan dalam organisasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di segmen selanjutnya bersama saya, Sambas Ali Muhyiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, demikian tadi kajian kita tentang urgensi penyelenggaraan kearsipan oleh organisasi. Mudah-mudahan setelah kita mengkaji urgensi penyelenggaraan kearsipan oleh organisasi ini, kita semakin yakin bahwa setiap organisasi perlu mengelola arsip dengan baik. Karena peranan dan fungsinya dalam mendukung proses bisnis organisasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kajian manajemen kearsipan bersama saya, Sambas Ali Muhyiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.